Assalamualaikum Sobat Football United. Ada sebuah bagian dari artikel di Athletic yang ingin gue bahas di video kali ini ya. Yaitu judulnya, apakah mendatangkan seorang pemain tengah atau pemain depan lebih penting bagi pengaturan skuad Manchester United di bawah Ruben Amorim di bursa transfer musim panas ini. Walaupun setelah cabutnya Christian Eriksen secara bebas, secara gratisan ya, Manchester United masih memiliki 4 pemain tengah secara natural posisinya, yaitu adalah Casemiro, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, dan juga Toby Collier. Kobbie Mainoo hanya bermain di tengah ya 2 kali, atau bermain dari awal di tengah hanya 2 kali setelah kekalahan 3-1 menghadapi Brighton di bulan Januari. Tapi setelah kembali dari cedera otot di bulan April, ada proporsi yang bagus terkait dengan menit bermainnya di atas lapangan. Ruben Amorim ini juga akhirnya memulai menurunkan posisi dari Bruno Fernandes ke lini tengah secara lebih reguler, dan menargetkan Mbeumo serta Matheus Cunha untuk posisi nomor 10. Yang nampaknya kita akan terus melihat di musim depan sang kapten dari Manchester United, Bruno Fernandes, ini akan bermain lebih sering di posisi yang lebih dalam, artinya di posisi gelandang daripada gelandang tengah daripada gelandang serang. Sorry. Joshua Zirkzee juga beberapa kali bermain di posisi nomor 10. Dan ini meninggalkan hanya Rasmus Højlund yang tersedia sebagai posisi di depan. Secara bersama mereka hanya berkontribusi 7 gol di total 44 gol di Liga bagi Manchester United musim lalu. Ini sangat mudah melihat bagaimana kenapa Manchester United memprioritaskan mendatangkan striker daripada seorang pemain tengah di awal bursa transfer kali ini. Dan lalu setelahnya Manchester United ini gagal untuk mendatangkan target utama mereka, Liam Delap. Dari kedalaman dan juga kualitas skuad dari perspektif tersebut, pendekatan tersebut dilihat sebenarnya masuk akal. Artinya Manchester United lebih mengincar pemain depan daripada pemain tengah. Walaupun demikian ini saat ini walaupun ada Cunha dan juga Mbeumo memiliki pengalaman untuk bisa memperkuat atau menambah kualitas di lini depan, Ruben Amorim nampaknya masih ingin untuk memperkuat kembali lini tengahnya. Idealnya Manchester United harus menjual beberapa anggota skuadnya yang saat ini tidak masuk ke skema dari Ruben Amorim, dan bisa mendatangkan wajah-wajah baru di depan dan juga di tengah. Nah, berarti dari artikel tadi artinya ini sebenarnya artikelnya tentang update informasi apa yang terjadi di Manchester United pekan lalu dan pekan ini, tapi ada sebuah bagian paragraf yang memang gue potong dan gue bahas secara terpisah. Apa yang lebih penting kalau pilihannya saat ini adalah lini tengah dan juga lini depan? Ya, gue sepakat dengan apa yang ditulis di artikel ini, di paragraf ini, bahwa lini depan ini yang menjadi prioritas. Bahkan gue berpikir kalau seandainya Manchester United tidak bisa menjual pemain dengan atau mendapatkan pemasukan dengan angka yang besar, lalu tidak bisa beroperasi dengan leluasa di bursa transfer kali ini dengan mendatangkan jumlah pemain yang lebih banyak misalnya, lini depan inilah prioritasnya. Bahkan ekstrimnya, kalau tidak mampu secara finansial untuk mendatangkan pemain tengah, pemain depan tetap harus didatangkan. Memang kalau dibahas tadi bagaimana pemain-pemain yang kemungkinan besar akan menghuni lini tengah seperti kayak Casemiro, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, Toby Collier, secara kualitas tidak konsisten, bahkan masih meragukan. Misalnya Kobbie Mainoo, misalnya Toby Collier, bahkan Manuel Ugarte pun juga
terlihat tidak bisa bermain secara konsisten dan bagus, ya kan. Sempat dia bermain oke, tapi banyak juga dia bermain biasa-biasa saja dan juga bermain bahkan buruk. Di akhir-akhir musim lalu, bahkan Manuel Ugarte ini lebih sering diparkir oleh Ruben Amorim, tidak mendapatkan tempat dari awal. Satu pemain menurut gue yang menunjukkan konsistensi permainan di level yang tinggi, ya hanya Kapten Bruno Fernandes saja. Faktanya demikian. Tapi ini kan bukan situasi yang ideal. Dengan situasi atau formasi 3-4-2-1, ya ada satu gelandang tengah lagi. Tidak bisa hanya mengandalkan seorang Bruno Fernandes saja. Dan itu pun juga menurut gue itu minimal banget ya. Karena di kompetisi yang akan diarungi, tentu saja kedalaman skuad ini juga sangat penting. Tapi ya sekali lagi fakta bahwa Manchester United tidak bisa bergerak secara leluasa, ini juga menjadi tantangan yang cukup besar. Solusi lainnya menurut gue adalah mengambil ya atau memberi kesempatan pemain-pemain dari akademi untuk posisi lini tengah. Misalnya Sekou Kone atau pemain-pemain lain. Mungkin tidak secara reguler tapi dilibatkan lebih sering. Tidak mesti ditampilkan dengan menit bermain yang tinggi ataupun juga sedikit, tapi sekali lagi dilibatkan dalam latihan, mungkin dibiarkan duduk di bangku cadangan. Karena pengalaman-pengalaman seperti ini, kejadian-kejadian seperti ini juga bagus untuk perkembangan dari sang pemain itu sendiri. Dan gue sih sebenarnya berharap kalau seandainya solusi yang dilihat adalah untuk mengambil pemain dari akademi, ya tidak terlalu sering-sering juga, karena bagaimanapun Sekou Kone ataupun pemain-pemain muda lain, mereka juga butuh nih menit bermain yang tinggi untuk lebih berkembang. Tapi paling tidak dari sisi pengalaman ya ini juga bagus. Nah, balik lagi. Tadi disebutkan juga lini depan ada kemungkinan misalnya Joshua Zirkzee di drop di posisi nomor 10 musim lalu, ya kan. Bagaimana dengan musim depan? Menurut gue dengan kehadiran Matheus Cunha dan kemungkinan Mbeumo, menurut gue lini depan ini dari sisi kedalaman jauh lebih bagus daripada musim lalu. Mudah-mudahan dari kualitas pun juga akan lebih menunjang ya, karena gue melihat mampuan Rasmus Højlund dalam mencetak gol lebih banyak musim lalu bisa jadi ini juga karena kualitas di gelandang serang, di mana Garnacho tidak maksimal. Lalu situasi dari Bruno Fernandes selalu menjadikan dilema, ditampil di gelandang serang, lini tengahnya kedodoran, ditampilkan di lini tengah, lini depannya kurang kreativitas, dan juga situasi dengan Ahmad yang tidak konsisten dari sisi penampilan. Maksud gue adalah ketersediaan untuk dimainkan, karena cukup sering ya kan Ahmad juga cedera, dan tidak ideal juga hanya mengandalkan seorang Ahmad saja untuk beroperasi di lini depan dan dijadikan tumpuan dan juga andalan. Musim lalu top skor liga menunjukkan ya bahwa Ahmad ini menjadi salah satu top skor bersama dengan Bruno Fernandes. Tapi ini kan tidak ideal karena ya tugas mencetak gol ini lebih ke pemain yang memang menempati area serang. Oke, Ahmad, tapi karena penampilannya tidak banyak ya tidak maksimal juga kontribusinya dalam gol ataupun juga assist. Garnacho kekurangan kualitas, dan mungkin ya karena kombinasi keduanya ini yang mengakibatkan Rasmus Højlund pun juga tidak maksimal. Nah, diharapkan dengan mendatangkan Cunha serta Mbeumo ini bisa memberikan semacam kayak booster untuk penampilan lini depan Manchester United, utamanya Rasmus Højlund, karena tidak tahu ya masa depannya akan seperti apa. Sang pemain mengatakan tetap ingin di Manchester United, tapi Manchester United melihat saat ini ya butuh mendatangkan wajah baru untuk menambah kualitas. Jadi situasi masih belum pasti. Akankah misalnya Manchester United setelah mendatangkan Mbeumo nantinya ya, karena sedang dalam proses ini, dan menurut gue sih peluangnya tetap besar untuk mendatangkan Mbeumo, akan bergerak untuk mendatangkan pemain lini depan ataukah lini tengah? Balik lagi, kalau melihat dari apa yang dibahas oleh The Athletic, nampaknya tidak akan bergeser dulu ke lini lain, misalnya ke lini tengah. Akan tetap berusaha untuk mendatangkan striker dulu. Dan ini berarti bisa jadi akan ada pergantian dengan seorang Rasmus Højlund. Dan kalau sudah mendatangkan pemain lini depan, apakah terus bergerak ke pemain lini tengah misalnya? Ini akan tergantung penjualan sih menurut gue. Dan sampai dengan sejauh ini situasi penjualan Manchester United masih belum bagus nih, sehingga ada kemungkinan memang tidak cukup leluasa ya pergerakan di transfer musim panas ini, yang by the way sudah gue perkirakan. Gue katakan di awal bursa transfer di akhir musim lalu bahwa sepertinya Manchester United ini maksimal banget 4 pemain baru. Pemain baru di tim utama ya. Ini sudah maksimal banget. Situasinya tidak bisa dibandingkan secara
bahkan secara apple to apple dengan klub lain ya yang lebih mapan misalnya di papan atas ataupun dari sisi keuangan. Manchester United belum dalam situasi seperti itu, sehingga gue perkirakan ya 4 itu maksimal, bisa jadi hanya 3 itu sih. Tapi bagaimana menurut sobat Football United, situasi lini depan, lini tengah, mana yang seharusnya jadi prioritas selanjutnya? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.